Itulah kenapa banyak anak-anak yang mungkin ketika main keluar itu kelihatan bahagia, ketawa TV, bercanda. Tapi ketika dia di rumah, ketika dia di kamar itu ya kelihatan kayak orang stres, pendiam, nggak banyak omong, mungkin mainan HP sendiri, mukanya datar dan lain-lain. Karena ada beberapa penelitian yang memang menjelaskan bahwa satu aja sosok itu hilang, entah ayah atau entah ibu, itu bisa berpengaruh cukup besar ke perubahan sifat, perubahan kesadaran, perubahan karakter. Hai guys, balik lagi di Konsultas Sending. Kali ini kita bakal ngebahas apa bre? Tentang krisis identitas di kalangan kaum muda terkhususnya. Kita bakal ngebahas gimana sih anak-anak muda yang mungkin kehilangan tujuan hidupnya atau yang mungkin nggak tahu arah atau nggak punya tujuan lah mungkin dalam hidupnya. Mungkin banyak di antara kita atau mungkin saya sendiri atau mungkin dia sendiri yang seperti itu, kan gak ada yang tahu juga. Jadi mari kita bahas bersama. Ini konteksnya mungkin bukan apa ya, bukan sebuah konten edukasi sih, lebih ke diskusi bersama aja. Disclaimer dulu ya, bahwasanya di konten kali ini kita nggak mengkritik siapapun, nggak menyinggung orang-orang di luar sana siapapun itu, terkhususnya apa sih ya kalau nyebut zaman sekarang, kaum Gen Z yang hidupnya amburadul. Ya memang kenyataannya kayak gitu kan. Tapi lu kalau menilai atau gini dulu lah, menurut lu perbedaan anak-anak di usia sekarang lah khususnya dibandingkan dengan kita yang hidup di era tahun 2000-an, menurut lu perbedaannya di mana dan seperti apa, dan kenapa bisa seperti itu? Kalau bedanya itu sih bisa dibilang ada di beberapa aspek ya. Dalam konteks mental, contohnya dalam konteks mental aja udah bisa kelihatan gitu antara generasi lama dengan generasi baru, dimana mental anak-anak sekarang tuh lebih cenderung lemah, lebih cenderung gampang singgung atau Benyek. lebih emosional lah. Banyak Jadi bisa dibilang benyek dibandingkan anak-anak zaman dulu yang mungkin biasa digebuk pakai sapu, pakai rotan, yang biasa digalakin sama orang tuanya, itu lebih kuat mentalnya, lebih kebentuk. Jadi meskipun dihadapi sama banyak masalah hidup atau dihadapi sama tekanan-tekanan di luar sana dalam kehidupan sosial, entah di kantor, kerjaan atau kuliah, mereka jadi lebih lebih bisa survive dibandingkan anak-anak sekarang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit pengen curhat sama temennya lah, dikit-dikit pengen bundir lah kasarnya ngomong, dikit-dikit pengen nulis sesuatu di sosmednya lah dan lain-lain gitu. Kalau dalam konteks keahlian pun ada gitu. Kalau tadi mental, mungkin sekarang keahlian. Ada beberapa perbedaan di mana anak-anak zaman sekarang tuh cenderung kurang dalam konteks keahlian basic dalam kehidupan gitu. Contohnya banyak sih, entah mereka yang mungkin lebih cenderung kasar ngomong lebih cenderung malas masak dibandingkan mereka orang-orang atau generasi-generasi terdahulu. Kita nggak ngomongin gender ya, entah laki-laki atau perempuan gitu, karena bisa dibilang anak-anak laki-laki zaman dulu pun ya bisa aja gitu sekedar masak nasi goreng atau numis ini numis itu gitu, dibandingkan anak-anak yang gue nggak bisa masak nasi goreng, gue nggak bisa numis cok sampai sekarang. Masak beras pun gue nggak ngerti caranya gimana. Ya maksud gue pengetahuan basic lah, entah nyambung kabel bisa nggak? Kalau nyambung kabel nggak bisa berarti emang bener-bener keterlaluan anak zaman sekarang yang lahir di zaman dulu berarti. Nyambung kabel bisa, cuma untuk kayak konslet enggak aja gue nggak tahu. Kalau sekedar nyambung bisa gue. Ya intinya hal-hal kayak gitu yang mungkin hilang dari generasi zaman sekarang, yang mungkin sulit untuk ditemuin lagi. Tapi bukan berarti nggak ada kelebihannya ya dari anak-anak zaman sekarang yang mungkin lebih lancar atau lebih fleksibel di dalam internet atau dalam perkembangan zaman itu sendiri, lebih aware ke arah sana. Iya, ya. Soalnya dalam
konteks editing video atau dalam konteks apapun yang berbau digital itu gue akuin anak-anak zaman sekarang mungkin lebih melek dibandingkan generasi-generasi kita. Tapi ya balik lagi, menurut gue pengetahuan-pengetahuan basic dalam kehidupan itu sesuatu yang vital yang nggak mungkin bisa lepas atau nggak mungkin bisa kita anggap remeh lah, karena mau nggak mau pada akhirnya kita bakal dihadapkan dengan situasi-situasi yang menuntut kita untuk mengeluarkan ilmu-ilmu itu. Berarti sebenarnya perbedaan yang cukup drastis ini faktor utamanya lebih ke perkembangan teknologi atau zaman ini ya. Bukan berarti kayak lu punya anak misalkan lahir tahun 2010 ke atas dengan lu punya anak kayak di zaman kita lahir tahun 2000-an, bukan dari kapan anak lu lahirnya gitu ya. Maksudnya tahun-tahun berapa anak lu lahir, tapi kayak emang harus kayak gitu sih perkembangannya. Sebenarnya Kayak ada konsekuensinya gak sih? iya, sebenarnya gue pernah baca salah satu quotes kalau setiap generasi itu pasti punya titik lemah dan titik kelebihannya tersendiri gitu. Even generasi kita gitu, yang mungkin lahir tahun 90-an itu pasti punya kelemahan atau punya sesuatu yang bisa dibilang kekurangan lah yang mungkin bisa dilihat sama generasi-generasi Sorry, sebelumnya. gua potong. Disclaimer ya guys. Jadi orang tua satu ini umurnya 36. Masih- Ulang tahun depan 46. Muka gue nggak kelihatan setua itu. Perilaku lu tua. Sampai mana kan tadi gue? Balik lagi deh tadi. Oh iya, Penyebabnya. Pasti ada perbedaan, pasti ada Plus minusnya. plus lah. minusnya tersendiri setiap generasi gitu. Dan ya generasi kita pun pasti punya minusnya tersendiri yang cuma bisa dilihat sama generasi sebelumnya. Dan mungkin faktor yang paling penting itu bukan ke fokus kita antara minus dan plusnya ya, tapi gimana cara kita berusaha meminimalisir minus itu sendiri dan berusaha memaksimalkan Nilai plus itu plusnya sendiri. itu untuk sebaik mungkin bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, untuk orang-orang sekitar kita, mungkin untuk keluarga kita dan lain-lain. Karena salah satu yang bisa dibilang penyakit atau kekurangan generasi sekarang ini yang mungkin beda banget sama generasi sebelumnya itu jenis kehidupan individualisme yang sangat amat kuat itu. Yang itu berusaha ngekat atau nambelnya itu kasarnya ngomong bisa dibilang sangat amat payah itu, karena mereka lebih memilih untuk menjalani jenis kehidupan yang cukup pribadi atau mereka lebih terkesan tertutup. Itu yang buat masalah-masalah yang seharusnya minusnya tadi itu bisa diselesaikan jadi lebih rumit karena mereka lebih tertutup, lebih apa ya istilahnya, lebih nggak mau mengeluarkan kemampuan-kemampuan atau plus-plus mereka itu untuk kebaikan bersama atau untuk kebaikan masyarakat. Gue nggak tahu sih cara kayak, maaf ngomong, anak muda zaman sekarang itu mereka mempunyai sudut pandang itu atau pengambilan keputusan itu dari mana sehingga kadang mereka bikin statement atau membuat statement yang kayak keblinger atau tadi yang lu bilang merasa bener, merendahkan, sering merendahkan orang lain. Gue nggak mengatakan semuanya, tapi kayak rata-rata kayak lu kayak lu tinggi banget ya, terlepas dari muda atau enggaknya, tapi kayak lu nggak ada kontrol di itu semua gitu. Apa maksudnya mereka berpikir itu atas dasar apa? Entah karena mereka kebanyakan ngeliat quotes TikTok kah, atau kebanyakan ngeliat tren TikTok. Dasar egois anak-anak muda itu mungkin memang udah bawaan umurnya ya, dalam artian ya Masanya. Iya, meskipun nggak semua anak seperti itu, tapi emang mungkin kita pun mengalami dengan konteks dan masa konteks dan zaman kita sendiri gitu. Kalau kita punya sisi-sisi dimana kita lebih mengedepankan ego kita pada masa itu gitu. Entah kita main nggak pulang-pulang, entah kita melawan ketika diomongin orang tua dan lain-lain. Kebetulan zaman sekarang dengan era yang berbeda, dengan masa yang berbeda, dengan problem yang berbeda ya ego mereka larinya ke sana gitu. Masa-masa puber mereka larinya ke sana, bisa dibilang kayak gitu.
sebenarnya kayak terkhusus zaman sekarang ya, terbentuknya karakter si anak itu, parenting orang tua ngaruh nggak sih untuk anak zaman sekarang atau ketika nanti kita punya anak, menurut lu? Kalau dibilang ngaruh ya pasti ngaruh, itu karena ya mungkin kita sendiri udah sering dengar bahwa rumah itu ya guru pertama itu ya orang tua gitu. Cara cara orang tua didik, cara orang tua ngasih pengetahuan ke anak, cara orang tua mempraktekkan dengan langsung apa yang harus dilakukan oleh anak itu gitu. Itulah kenapa orang tua jadi pondasi utama dari karakter anak itu seperti apa. Tapi di sisi lain nggak bisa dipungkiri bahwa ada faktor-faktor lain kayak faktor-faktor sosial, lingkungan, pergaulan yang pastinya yang mungkin kita sama-sama tahu itu juga berpengaruh sangat amat signifikan. Circle yang dimaksud di sini bukan cuma di dunia nyata ya, di internet atau teman-teman di sosial media atau mereka-mereka yang berteman secara jarak jauh itu pun baik secara langsung maupun nggak langsung pasti ngaruh. Kalau kalau menurut gue lebih lebih signifikan pengaruh dari luar dibanding dari dalam. Ya terlepas bener atau enggaknya, tapi seenggaknya gue kayak punya contoh tersendiri, termasuk ya adik-adik gue ya, termasuk di kaum Gen Z lah yang berkembang pada zaman sekarang gitu. Kayak gue ngerasanya adik gue itu kalau kayak nyokap gue, ya wajar namanya nyokap kan, ngoceh segala macem. Terkhusus adik gue perempuan, kayak ngerasanya kenapa selalu gue sih, kenapa gue terus yang dimarahin gini ujung kayak mungkin bahasa zaman sekarang mental health lah Ya, bikin status kayak psikologinya kenal lah. itulah gini, padahal kayak Lagi berak digedor depresi lah. sesimpel itu, dan lu nggak harus menunjukkan ekspresi yang terlalu berlebihan hingga kayak lu mengeluarkan statement kenapa kayak lu itu nggak adil sama gua, lu itu selalu begini sama kakak tapi ke gua enggak, pengen rasanya keluar dari rumah bla bla bla. Gua dalam hati gua, anjing lu nggak tahu aja penderitaan gua zaman dulu gitu loh. Kayaknya lu kalau bersikap kayak gini abis dah kalau di zaman gua, terlepas lu perempuan atau laki gitu. Mungkin ya Bray, sorry to say ya, mungkin ketidaklengkapan orang tua itu menurut gue sangat amat berpengaruh. Karena posisinya lu yatim lama, gue yatim baru, itu bisa jadi berpengaruh cukup signifikan khususnya ke adik lu atau anak-anak lain yang mungkin kehilangan sosok orang tua baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, yang nantinya bakal berpengaruh ke karakter atau cara berkembang anak itu sendiri gitu. Karena ada beberapa penelitian yang memang menjelaskan bahwa satu aja sosok itu hilang, entah ayah atau entah ibu, itu bisa berpengaruh cukup besar ke perubahan sifat, perubahan kesadaran, perubahan karakter. Karena keseimbangan antara ayah dan ibu itu punya perannya masing-masing gitu. Entah meskipun bolak-balik ya, entah yang ayah di rumah atau yang ibu kerja, itu nggak menjadi patokan utamanya ya gimana cara dua orang tua itu mendidik anaknya. Kalau salah satu dari kedua orang tua itu ada yang hilang, pada akhirnya cara anak itu menerima informasi pun pasti positif ada yang kurang itu, secara langsung pasti ada yang kurang. Dan pada saat itulah sang anak menerima lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya sebelumnya diterima dari salah satu orang tuanya yang hilang itu dari luar gitu. Kecenderungannya jauh lebih besar dia nerima informasi dari luar ketimbang ketika orang tuanya utuh. Meskipun ya nggak bisa dipungkiri juga beberapa orang-orang tua yang mungkin masih utuh, anak-anaknya tetap bengal atau anak-anaknya tetap brengsek. Tapi kemungkinan besar atau bisa dibilang kemungkinannya jauh lebih besar ketika anak-anak itu kehilangan salah satu sosok orang tua yang menyebabkan pengetahuan atau katakanlah didikan itu menjadi jauh lebih berkurang gitu. Tapi lu awe mungkin lu nggak ngerasain atau apa, gue bahas in general ya, entah di zaman gue entah sekarang, kayak entah di kondisi gue sekarang, entah karena apa alasannya gue nggak peduli itu. Tapi gue mikir kayak gini, Bre. Kenapa orang-orang yang hidup di zaman sekarang nggak peduli umurnya berapa ya, sering banget
merasa gitu, entah kayak ada postingan apa, konteksnya bukan konflik atau segala macam, kayak even ada misalkan postingan di IG ngebahas tentang ciri-ciri bipolar gitu loh, ada gini ada gini ada gini, terus dia kayak merasa oh ya ini gua ada loh, oh ini gua ada loh, apa jangan-jangan gua bipolar ya, kayak lebih baperan aja gitu, tau gak sih lo? Tahu. Apa itu sebabnya ya? Kenapa orang kayak sering merasa bahwasanya dia mengidap itu, bahwasanya dia ada ini di dalam diri dia, tanpa dia ngeriset secara mendetail Ya, gitu. tanpa dia ke psikolog terlebih dahulu atau apa. Sebenarnya gue pernah bahas tentang itu sih, tentang kecenderungan di mana mereka yang mungkin merasa rendah, atau mungkin mereka yang mungkin merasa memiliki sebuah penyakit tertentu, itu dijadikan sebagai sebuah alat atau dijadikan sebagai sebuah sarana bagi diri mereka untuk menggambarkan identitas yang dirinya punya gitu. Karena sebelumnya dia nggak tahu diri dia ini sebenarnya apa, identitas gue ini apa yang mewakilkan diri gue, apa yang menggambarkan diri gue, apa yang kiranya bisa dibilang mewakilkan nilai gue sebagai manusia gitu. Dan ketika kekosongan itu muncul dalam diri seseorang, maka dia bakal berusaha mengambil nilai-nilai lain, bahkan yang rendah sekalipun, seperti konteks penyakit mental yang dikait-kaitkan dengan diri dia itu sendiri. Jadi gampang ke trigger gitu ya. Jadi sebuah identitas dalam dirinya itu, yang nantinya mungkin konteksnya bisa mengarah ke narsistik, di mana dirinya haus akan perhatian karena diagnosa pribadi itu, yang dirinya nantinya pengen apa ya istilahnya, pembenaran, yang nantinya dirinya pengen sebuah pengakuan lah istilahnya kayak gitu, dari hal-hal yang dirinya temukan, padahal yang dia sama sekali nggak punya hal itu mungkin. Berarti itu bisa dikatakan masuk dalam kategori krisis identitas. Bisa dibilang masuk situ, meskipun alasannya sangat amat kompleks ya, karena nggak bisa menutup kemungkinan juga mungkin aja mereka yang menemukan ciri-ciri seperti itu ya memang beneran punya gitu. Mereka yang mungkin lihat sosial media terus nemu ciri-ciri sebuah penyakit psikologis tertentu dan mereka ngerasa bahwa ada yang cocok dengan dirinya, bisa jadi itu memang beneran gitu. Tapi ya balik lagi, bakal jauh lebih bagus kalau memang dibawa ke pihak yang memang yang ahlinya lah. Iya, yang ahlinya, yang memang pantas untuk memberi diagnosa secara langsung gitu, dibanding memberi diagnosa mandiri atau mengklaim bahwa dirinya punya sesuatu yang belum tentu atau belum pasti. Tapi kan kebanyakan orang kayak, oh gue kalau ke psikolog kesannya kayak takut gitu loh, bro. Takut dalam artian, wah anjir nanti gue didiagnosis ini lagi A B C D, gue punya penyakit itu, hingga akhirnya kayak munculnya semuanya ketakutan, semua hingga akhirnya kayak ngapain sih gue ke psikolog, gue sehat, ngerasa sehat gitu loh. Padahal kita nggak tahu dalam kita seperti apa, kita nggak tahu apa yang kita alami saat ini kan. Kalau itu balik lagi ke stigma masyarakat sih. Itulah mungkin kenapa orang gila namanya diubah jadi ODGJ, itu orang dengan gangguan jiwa. Karena ya itu yang berusaha dirubah stigma masyarakat bahwa mereka yang jiwanya terganggu atau psikologisnya terganggu itu ya bukan sesuatu yang harusnya apa istilahnya, dianggap memalukan gitu, bukan sesuatu yang seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan gitu. Itu memang sebuah penyakit, pure penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa kembali normal. Justru ketika orang itu takut atau ketika orang itu malu, kecenderungan penyakit itu semakin merusak atau semakin mencemari psikologi seseorang itu semakin besar gitu. Kalau nggak semakin lama ditangani ya. Nah kalau menurut pribadi, penting nggak untuk seseorang at least sekali seumur hidup lah ke psikolog gitu? Gini bre, ke psikolog itu bukan cuman masalah penyakit mental ya. Maksud gue ya mungkin beberapa orang yang merasakan sebuah gejala-gejala penyakit mental bisa ke psikolog, pinjam 100 bisa berusaha pinjam 100 psikolog. Berangkat nih gue sekarang, barengan kita matiin videonya. Bukan cuman
memberi diagnosa, cuman tapi juga menyelesaikan masalah atau menyelesaikan problem yang mungkin sulit untuk diatasi sama diri dia sendiri gitu. Jadi poin utama ke psikolog itu selain dengan memberi diagnosa, itu juga menyelesaikan masalah yang mungkin jelimet di dalam pikiran kita. Dan bagi gua, kalau emang dia nggak memiliki kecenderungan sama sekali untuk punya penyakit mental, kayak nggak punya gejala atau nggak punya efek samping yang mungkin merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, ya nggak perlu juga sih. Cuman yang penting adalah menemukan sebuah wadah, menemukan sebuah tempat atau menemukan seseorang yang kiranya bisa bareng menyelesaikan masalahnya gitu, yang bisa bareng ngebantu dia untuk mengurai isi kepalanya, menghadapi masalah-masalahnya dan lain-lain. Itu yang mungkin masih jarang ditemuin di era sekarang ya, jenis-jenis pertemanan yang berkualitas gitu, jenis-jenis pertemanan yang ngobrolnya memang bukan daging sih, lebih ke mengarah pada jenis kehidupan yang nantinya mencoba untuk diubah menjadi lebih baik gitu. Itu yang mungkin masih nggak bisa kita temuin mungkin di era saat ini, jarang, karena kebanyakan jenis circle yang kita temuin ini sekedar bercandaan formalitas atau sekedar mungkin bahkan adu gengsi atau mungkin sekedar aktivitas-aktivitas yang nilainya cukup kurang untuk kesehatan psikologis atau kesehatan mental seseorang gitu. Itulah kenapa banyak anak-anak yang mungkin ketika main keluar itu kelihatan bahagia, ketawa TV, bercanda, tapi ketika dia di rumah, ketika dia di kamar itu ya kelihatan kayak orang stres, pendiam, nggak banyak omong, mungkin mainan HP sendiri, mukanya datar dan lain-lain. Itu karena dia nggak menemukan wadah yang tepat atau nggak menemukan seorang teman yang bisa yuk kita berusaha memperbaiki kehidupan bareng-bareng gitu. Kita berusaha untuk menata pikiran kita bareng-bareng gitu, berusaha untuk membuat sebuah kesadaran yang lebih baik bahwa kehidupan kita ini bisa kok lebih bermakna, kehidupan kita ini bisa kok kita lebih maksimalkan supaya lebih berkualitas gitu. Berarti itu lebih kok sebenarnya sangat disayangkan juga ya, kayak stigma-stigma yang tersebar di masyarakat luas tentang kayak psikolog itu kayak gini hingga timbulnya kayak lo tadi, edukasinya kurang ke masyarakat sehingga orang-orang berpikir ke psikolog itu harus sakit dulu, entah harus harus ada indikasi gila dulu baru kesana, kayak ibarat kan lu udah mentok lu harus kesana gitu. Ternyata kayak sesimpel lu sebenarnya punya masalah, terlepas bayar apa enggaknya ke psikolog, tapi ketika kayak lu nggak ada space, lu nggak ada ruang untuk membuka semua keluh kesah lu nggak menemukan wadah untuk semua curahan keresahan lu, isi hati lu, even lu ke psikolog pun bisa untuk seenggaknya lu nge-share ke mereka gitu. Pertanyaan gue satu, sepenting itukah identitas untuk seorang manusia? Kalau soal identitas itu sebenarnya dalam konteks filsafat sekalipun itu masih jadi misteri besar ya, karena ada sebuah aliran filsafat yang namanya eksistensialisme itu sendiri bahkan bisa dibilang belum selesai gitu. Itulah kenapa pembahasan tentang aliran pemikiran yang membahas tentang identitas manusia itu masih terus berlanjut bahkan hingga sekarang gitu, karena masih banyak misteri di dalam identitas atau karakter atau keberadaan manusia ini. Ada beberapa pemahaman atau pemikiran lama khususnya tentang identitas manusia yang ngomong kalau sebenarnya manusia ini makhluk kosong gitu. Itulah kenapa kita harus ngisi diri kita dengan sebuah identitas, kita harus menetapkan sebuah nilai yang nantinya akan mewakilkan keberadaan kita. Dan nilai-nilai itulah yang pada dasarnya sangat amat penting untuk kita perhatikan, yang nantinya bakal menentukan sejauh mana kita punya karakter, punya sifat, punya jenis identitas yang kita share entah ke keluarga kita, entah ke kehidupan sosial kita. Jadi itu udah jatuhnya mungkin ya, kalau untuk sejauh ini ya, itu jatuhnya udah kayak hukum alam, dimana seseorang harus mencari
identitasnya, seseorang harus mencari jati dirinya. Itulah kenapa ada istilah-istilah krisis eksistensi dan lain-lain, karena memang sepatutnya tubuh atau keberadaan kita yang kosong ini diberi sebuah isi gitu. Poin utamanya sejauh mana kita bisa ngisi hal tersebut dengan nilai yang terbaik, karena banyak di luar sana orang-orang mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang bisa dibilang cukup absurd atau abstrak, hingga pada akhirnya identitasnya bisa dibilang cukup berantakan gitu. Karakter yang dimilikinya cukup mungkin nggak bermoral atau nggak baik dan lain-lain. Atau ada beberapa orang juga yang mungkin kurang mampu untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya itu, hingga pada akhirnya dia terbawa pergaulan, terbawa katakanlah lingkungan, terbawa oleh circle pertemanannya, hingga identitasnya ditentukan oleh pergaulan-pergaulan itu sendiri gitu. Identitasnya ditentukan oleh circle-nya, identitasnya ditentukan oleh organisasinya. Dia gagal untuk menemukan sebuah nilai yang mewakilkan eksistensi atau keberadaannya, hingga identitasnya ya ditentukan oleh apa yang dilakukan olehnya gitu. Sedangkan dia sendiri nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk sadar bahwa saya masuk ke dalam sini ya karena saya suka ini, saya masuk ke dalam sini karena ini bermanfaat bagi diri saya gitu. Kebanyakan orang belum bisa berpikir sejauh itu, hingga pada akhirnya dia nyemplung pada sebuah organisasi atau nyemplung pada sebuah kebiasaan atau nyemplung pada sebuah hobi hanya berdasarkan ya karena nggak tahu gitu, karena tiba-tiba nyemplung gitu. Konteksnya sama kayak yang gue bilang tadi, itu karena mereka nggak mampu untuk mengisi ruang kosong di dalam dirinya, hingga pada akhirnya kenyataanlah yang mengisi ruang kosong tersebut gitu. Realitaslah yang memberi atau menyodorkan nilai-nilai atau identitas-identitas tersebut pada dirinya. Dan bagi gue sendiri hal tersebut tentu cukup riskan, khususnya ketika realitas yang kita temuin itu sangat amat sering nggak sesuai dengan kenyataan atau nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Karena ketika identitas atau ketika nilai-nilai rapuh yang disodorkan oleh kenyataan itu sendiri katakanlah pecah gitu, kita jadi kebingungan gitu. Hidup kita jadi seolah berantakan. Contohnya ketika kita punya hobi tertentu atau ketika kita punya kebiasaan tertentu dan kita menganggap bahwa hal tersebut adalah identitas kita, itu adalah karakter kita, itu adalah mewakilkan jati diri kita. Tapi ketika kita keluar dari hobi itu, ketika kita keluar dari kebiasaan itu, akhirnya kita nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana gitu. Akhirnya kita nggak tahu kita mau melangkah lagi ke arah mana gitu. Karena ya identitas kita ya bukan kita yang kebentuk gitu. Kita jadi bingung mau belajar berjalan lagi kayak gimana gitu, karena kita sebelumnya cuma didorong, bukan belajar jalan sendiri. Istilahnya kayak gitu. Berarti bisa dibilang, sorry ya, entah bener apa enggaknya, entah konyol atau enggaknya gue nggak tahu, tapi gue berusaha bertanya sebagai orang yang bodoh aja. Passion itu termasuk identitas kah? Passion mungkin ya, tapi ada beberapa jenis passion juga yang kayak gue bilang tadi, Yang karena terbentuk dari pergaulannya gitu. Karena kawan-kawannya suka pada sebuah hobi atau sebuah kebiasaan tertentu, dia ngikut gitu. Karena mungkin lingkungannya suka melakukan sebuah tindakan tertentu, dia ngikut. Ada beda passion yang mungkin memang dibentuk pribadi dengan passion yang mungkin kebawa oleh informasi-informasi yang mungkin bisa dibilang masuk ke dalam dirinya ya. Meskipun bisa dibilang nggak ada manusia yang sepenuhnya original, dalam artian nggak bisa kita sepenuhnya menganggap bahwa gue punya passion yang paling original nih, gue nggak dipengaruhi oleh siapapun nih. Nggak bisa juga kita ngomong kayak gitu, karena manusia pasti dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar dirinya gitu. Tapi mereka yang punya passion secara original bakal bisa mengendalikan dirinya. Meskipun dia jatuh, dia bakal berusaha bangkit lagi gitu. Dia bakal berusaha belajar berjalan lagi. Mereka yang sekedar mut-mutan atau sekedar terbawa oleh pergaulan atau lingkungannya, ketika dirinya jatuh ya dirinya bakal bingung mau kemana lagi gue jalan gitu. Karena sebelumnya ya kalau nggak didorong ya ditarik gitu tadi. Berarti sebenarnya nggak serumit itu ya, cuma nyarinya yang cukup rumit. Ngebentuknya yang sangat amat rumit itu karena butuh pembelajaran, butuh pengetahuan, butuh pengalaman, butuh rasa sakit juga mungkin gitu, butuh penderitaan atau butuh kekecewaan. Itu yang ngajarin kita untuk nantinya melangkah dengan kesadaran kita sendiri gitu.
kan jauh lebih baik menghadapi sebuah kegagalan yang karena diri kita sendiri dibandingkan menghadapi sebuah kegagalan yang bukan karena diri kita gitu. Kita didorong untuk masuk dalam sebuah kekecewaan atau kegagalan yang karena ngikut arus itu kan nggak enak gitu. Jadi lebih baik gagal karena diri kita sendiri, kemudian kita bisa bangkit dan kita bisa nentuin langkah kita ke depannya kayak gimana, dibanding kita didorong pada sebuah lubang yang kita sendiri nggak tahu kita ini ada di mana dan kenapa kita bisa masuk di lubang itu. Mungkin itu ya podcast kali ini ya, podcast Mungkin gak ada isinya. podcast perdana ya, podcast perdana. Kalau misalnya mungkin cukup menarik atau kalian merasa bahwa podcast ini memang harus dilanjutkan, ya nanti mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya. Tapi kalau memang kalian merasa bahwa podcast ini nggak berguna seperti sampah, ya komen aja di kolom komentar, kita nggak bakal lanjutin kok, tenang aja gitu. Sorry ya guys kalau banyak statement dari terkhususnya gue lah yang ngebuat kalian semua tersinggung atau merasa kok kayak gue banget ya atau apa ya. Ya gue mohon maaf lah. Ya balik lagi kita disclaimer di awal tadi ya, kita nggak menyinggung siapapun, kita nggak membicarakan siapapun, konteksnya kita ya bicara ngalur ngidul, cuma lebih berdasarkan ke pengalaman lah, share-sharean ya, diskusi. share pengalaman Kalau kalian kita. punya pengalaman juga, kalian bisa coba share di kolom komentar. Kalian bisa coba menanggapi pengalaman kita juga. Jadi ya bawa santai aja lah gitu. Hidup udah terlalu rumit, udah capek. Kata-kata hari ini Pinjam dulu 100.